Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sadikin. Pendidikan saya saat ini Magister Komputer, di mana bidang keilmuan saya yaitu ilmu komputer. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Potensi Utama. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau dikenal dengan PDD UKTPT. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Sistem Informasi, yaitu mata kuliah Data Mining. Mata kuliah Data Mining adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 dengan jumlah bobot sebesar 3 SKS, di mana terdiri atas 14 pertemuan, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS dengan total pertemuan yaitu 16 pertemuan. Mata kuliah Data Mining ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai teknik-teknik dalam mengelola dan menganalisis data dalam skala yang besar atau dikenal dengan Big Data. Tentunya untuk menemukan pola, hubungan, dan informasi yang tersembunyi yang dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Mata kuliah ini juga akan mempelajari konsep-konsep dari data mining yang mencakup di dalamnya adalah algoritma dan model evaluasi dari data mining itu sendiri. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan teknik data mining untuk memecahkan masalah yang nyata. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian tentang konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan penggunaan dan implementasi data mining, serta mampu mengimplementasikan data mining sesuai dengan kebutuhan pengguna, di mana data mining merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah data mining meliputi yang pertama, mampu mengaplikasikan wawasan dalam menganalisis, merancang solusi, dan pengelolaan sebuah proyek teknologi sehingga menghasilkan solusi yang holistik dan relevan. Kemudian yang kedua, mampu mengimplementasikan solusi berbasis computing dengan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun materi pembelajaran dari mata kuliah data mining ini akan membahas tentang diantaranya pengenalan data mining, reprocessing data, dilanjutkan dengan teknik data mining, clustering, association rules, classification, regression, dan anomaly detection, analisis pola pada data, tools data mining, penerapan data mining pada bahasa pemrograman, implementasi teknik data mining, evaluasi hasil penerapan teknik data mining, dan yang terakhir ada etika dalam data mining. Sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran yang mana delivery dapat dilakukan dengan penyampaian LPS terlebih dahulu, kemudian bahan ajar berupa slide, PowerPoint, dan modul. Interaction dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, tanya jawab pada saat proses belajar mengajar di kelas, dan dengan metode pembelajaran problem based learning atau dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Assessment dapat dilakukan melalui pemberian tugas dan kuis, serta kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan untuk mata kuliah data mining memiliki beberapa komponen penilaian, yaitu pertama, kehadiran atau partisipasi 9%, tugas yang meliputi tugas teori individu 10%, tugas teori kelompok 7%, kuis 10%, unjuk kerja presentasi 4%, UTS 25%, dan UAS 35%. Demikianlah pernyataan saya mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah yang pernah saya ampu. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran pada saat di ruang kelas untuk mata kuliah data mining dengan materi association rules mining dengan penerapan algoritma a priori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat hari ini? Sehat. Saya dengar ada yang sakit. Enggak ya? Si Budi sakit ya? Iya, Pak. Kenapa sakit tadi? Ada izin nggak sama saya? Udah chat belum? Udah, Pak. Udah ya. Oke, baik. Tapi alhamdulillah sehat hari ini. Kita akan melanjutkan aktivitas kita di pertemuan ketiga, khususnya di mata kuliah data mining. Dan hari ini kita akan membahas algoritma a priori, ya. Salah satu algoritma di data mining, khususnya di association rules. Namun sebelumnya saya akan coba untuk cek presensinya, ya. Sebelum kita memulai, agar saya mau tahu nih teman-teman ada yang nggak hadir atau memang ada yang halangan tidak bisa ikut kuliah hari ini. Muhammad Sukurila. Tidak ada. Alfa ya. Adit Ari Levi. Aditya. Hadir, Pak. Amel. Hadir, Pak. Amirul. Hadir, Pak. Angga. Hadir, Pak. Angga Prayuga. Hadir, Pak. Ayu Nadia. Hadir, Pak. Dede. Saya, Pak. Dia. Saya, Pak. Diki. Saya. Dimas. Hadir, Pak. Dwi. Saya, Pak. Elvi. Hadir, Pak. Fadia. Tidak ada, Pak. Sakit. Nggak masuk ya? Oh, tadi yang sakit ya? Iya, Pak. Oke. Zafwa. Hadir, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada banyak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, semoga masih semangat mengikuti perkuliahan kita yang ketiga. Masih di konteks yang sama, yaitu data mining. Khususnya hari ini kita akan bahas tentang association rules mining. So, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, kita minggu kemarin bahas apa aja sih? Ya. Oke Pak, sebelumnya kita belajar teknik-teknik dari data mining. Oke. Itu ada 5. Pertama itu association rule mining atau pengembangan asosiasi. Oke. Lalu yang kedua ada clustering, yaitu mengelompokkan data berdasarkan kelompok-kelompok yang telah disesuaikan. Jadi tekniknya itu dia unsupervised learning, tidak perlu memakai label Ya, ataupun betul. target. Kemudian ada klasifikasi. Klasifikasi, yaitu ya benar. menyusun data berdasarkan kategori atau kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Oke. Untuk data tetap memakai label dan dia termasuk ke dalam supervised learning. Supervised learning. Lalu yang keempat regresi, Oke. yaitu memprediksi nilai kontinu berdasarkan data yang ada. Jadi dia termasuk ke dalam supervised learning. Dan yang terakhir itu adalah text mining, Text atau mining, ya. penambangan teks. Jadi dia menyaring informasi berdasarkan kumpulan data teks dan mengubah menjadi informasi agar bisa dianalisis datanya. Oke, baik ya. Betul ya, minggu sebelumnya kita bahas tentang beberapa teknik data mining dan model data mining. Dan juga kita kemarin sempat bahas tentang, kalau teman-teman masih ingat, ada yang sifatnya supervised dan unsupervised ya. Dan khususnya hari ini kita akan memperdalami tentang association rules dengan menggunakan algoritma a priori. Pokok bahasan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang pemahaman association rules, khususnya di bidang algoritma a priori, dilanjutkan dengan parameter ya. Jadi di algoritma a priori ini ada parameter yang dikenal dengan support and confidence. Yang terakhir nanti kita akan coba calculate dengan contoh studi kasus. Nanti di bagian contoh studi kasus, saya pengen beberapa partisipan ya bisa maju ke depan untuk menyelesaikan literasi perhitungannya yang akan saya jelaskan nanti di awal ya. Algoritma a priori digunakan agar komputer dapat mempelajari aturan asosiasi, mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. A priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut dengan MBA, Market Basket Analysis. Kalian pernah belanja di Shopee, Tokopedia, TikTok gitu ya? Pernah nggak kebayang di momen ketika kalian order, misalkan gini, saya pengen order sepatu, kemudian saya juga order kaos kaki. Pada saat kita check out, aplikasi itu akan memberikan referensi ya, rekomendasi. Apakah kamu mau check out? Misalkan contohnya kalau kita beli sepatu sama kaos kaki, ini semir ya, semir sepatu.
Kenapa dia bisa memberikan rekomendasi single sepatu, bukan rekomendasi beli susu? Karena memang berdasarkan data transaksi sebelumnya di toko itu transaksinya polanya seperti itu teman-teman. Dan inilah dikenal sebagai association rules. Paham? Nah, jadi ada momen juga nih, misalkan gini, Pak, apakah memang association rules ini digunakan untuk data yang sifatnya transaksi? Enggak juga. Contoh misalkan teman-teman hari ini mau nonton film A, gitu ya. Kemudian lusa nonton film B. Nah, nanti ketika teman-teman sudah nonton film A dan film B, akan direkomendasikan film H, bukan film X. Kenapa? Karena memang polanya seperti itu. Dia membaca data dari data-data sebelumnya. Nah, jadi rekomendasi ini penting. Apalagi sifatnya transaksi, penjualan ya. Kalau kita sebagai CEO atau pemilik dari suatu market, ini penting untuk kita butuhkan data analisis ini agar kita bisa menyusun rak-rak produk-produk kita di dalam suatu rak itu berdekatan. Kalau teman-teman ke minimarket, kalau beli pasta gigi, pasti mungkin beli sikat gigi. Nah, jadi sehingga kita bisa meletakkan mereka berbarengan antara pasta gigi dan sikat gigi, tidak berjauhan karena pola pembeliannya seperti itu. Paham ya? Di dalam algoritma a priori ada dua parameter yang kita kenal, support dan confidence. Support ini nilai penunjang persentase kombinasi item tersebut yang terdapat di dalam database. Sedangkan confidence ini nilai kepastian yang kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk nih, ada roti, mentega, kemudian ada definisi susu ya. Kita asumsikan misalkan nilai supportnya 40% dengan confidence 50%. Ini maknanya apa teman-teman? Jika ada seseorang konsumen yang membeli roti dan mentega, itu punya kemungkinan 50% untuk membeli susu. Karena nilai confidence-nya 50. Dari seluruh data transaksi itu, ya, supportnya berapa? 40. Oh ternyata 50% orang akan membeli susu ketika mereka beli roti dan mentega. Nanti kita akan bahas pada studi kasus supaya lebih paham ya. Ya, ini rumusnya untuk support dan confidence. Untuk di support sendiri, di contoh ya, support untuk item A itu untuk rumusnya jumlah transaksi mengandung item A dibagi dengan total transaksi. Ingat ya, karena nanti kita akan terapkan ke dalam rumus. Kemudian confidence, probabilitas item B terhadap item A, itu rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung item A dan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Kita masuk ke contoh kasus. Di contoh kasus ini sebenarnya kalau data mining itu datanya skala gede ya teman-teman ya. Big data. Datanya ratusan, bukan ratusan lagi, ribuan, jutaan. Tapi karena contoh kasus kita ambil 5 sampel saja. Di sini saya punya 5 transaksi. Dengan masing-masing transaksi itu memiliki item pembelian. Ada pena, roti, mentega. Ya, transaksi kedua ada itemnya roti, mentega, telur dan susu. Begitu transaksi sampai ke bawah. Di dalam data ini kita tentukan nilai support dan confidence-nya. Kenapa harus ditentukan? Karena memang di dalam data mining itu, khususnya di data yang sifatnya association, itu kita bisa definisikan dengan sendiri. Kita mau nilai confidence-nya berapa, kita mau nilai confidence-nya berapa, dan support-nya itu berapa. Jadi berdasarkan kitanya sendiri ya teman-teman. Dalam hal ini kita misalkan asumsi supportnya 40%, confidence-nya 50%. Iterasi pertama dalam algoritma a priori kita perlu melakukan pemecahan terhadap masing-masing item. Coba teman-teman perhatikan di ID transaksi 1 ya sampai transaksi 5, itemnya masing-masing ada ya.
Transaksi 1 ada pena, roti, mentega, dan roti, mentega, telur, susu, dan lain-lain. Kita pisahkan masing-masing item di iterasi pertama. Tapi jika ada iterasi yang berulang, kita tidak perlu tambahkan lagi. Jadi dari 5 transaksi ini kita temui ada 7 item data. Dalam hal ini ada pena, roti, mentega, telur, susu, kecap, dan buncis. Nah, pena support count-nya berapa? Nah, cara melihatnya bagaimana teman-teman? Coba diperhatikan dari pena, dari 5 transaksi ini ada di transaksi berapa? 1. Untuk itu support count-nya 1. Nilai support persentasenya berdasarkan rumus. Jumlah transaksi yang mengandung item A dibagi dengan total transaksi. 1 dibagi 5. 5 ini apa? Total transaksi. Sehingga ditemukanlah nilai supportnya sebesar 20%. Paham sampai di sini? Paham. Alhamdulillah. Ya. Begitu juga dengan roti, mentega, telur, susu, kecap, dan buncis. Setelah kita mendapati masing-masing nilai supportnya, langkah berikutnya kita akan filter, ya, berdasarkan aturan yang sudah kita buat tadi. Minimal supportnya sebesar 40%. Cuma teman-teman cuma lihat di nilai supportnya yang di atas 40%. Itu ada apa aja? Oke, sehingga kita filter yang didapati dari iterasi 1 ada 4 item set dan masing-masing supportnya di atas 40%. Lanjut ke iterasi kedua. Tadi kita sudah dapati iterasi pertama itu ada 4 item set. Nah, di iterasi kedua kita coba kombinasikan, sehingga iterasi kedua yang perlu kita dapati adalah roti mentega, roti telur, roti susu, mentega telur, mentega susu, dan telur susu. Nah, jadi kita untuk iterasi kedua, saya misalkan di sini ya, iterasi kedua. Roti, mentega, ya kan? Kemudian yang kedua, roti telur, roti susu, Mentega telur. kemudian apa lagi? Mentega telur. Mentega telur. Mentega susu. Untuk 5 dan 6 boleh saya kasih kesempatan teman-teman. Ini support count, kemudian supportnya berapa ya? Ada yang bisa? Oke, Umam, silakan Mam. Ya, teman-teman sambil koreksi ya dari hasil yang sudah Umam selesaikan. Mentega susu, oke. Telur susu, oke. Untuk support count-nya berapa? Oke. Terima kasih Umam. Tepuk tangan dulu teman-teman. Baik ya, kita coba koreksi dari yang atas ya, roti mentega. Bener gak? Kira-kira 4/5 kali 100? Pas ya? Sesuai ya? Yang 1 sesuai. Roti telur? 2/5 sesuai ya? Karena jumlah transaksinya ada 2 ya? Dengan total transaksinya 5, kita kalau 10% sesuai. Roti susu juga sesuai. Mentega oke, ini sesuai dan sesuai. Nah, dari data ini kita filter lagi teman-teman. Coba koreksi. Datanya benar? Sesuai? Sesuai. Kita filter kembali. Yang nilai support yang sudah kita temukan di atas 40 kira-kira yang literasi ke berapa? Roti mentega, kemudian telur susu. Nah, sehingga pada literasi kedua kita temui seperti ini.
Ya. Kita lanjut ke iterasi iterasi ketiga. Saya tulis di sini ya. Iterasi ketiga. Nah, tadi kita dapat dari sini ya. Di iterasi ketiga ada konsep yang bisa kita gunakan supaya mempermudah teman-teman untuk melakukan analisis ya, substitusi terhadap itemnya. Kita bisa menggunakan dua konsep, ada OK dan OE menjadi OKE. Ada juga KE dan EY, ini menjadi KI. Kalau teman-teman lihat dari iterasi kedua yang kita gunakan hanya ini, benar ya? Roti mentega telur, kemudian roti mentega telur, roti mentega susu, roti telur susu. Nah, untuk yang pertama roti mentega telur itu menggunakan konsep apa? Roti mentega telur. Iterasi 3, yuk. Menggunakan konsep OKE, benar ya? Kenapa kita menggunakan konsep OK? Coba teman-teman perhatikan. OK itu mendefinisikan item 1 dan item 2. O itu item 1, K itu item 2. Sedangkan OE, O itu item 1, E itu item 2. Kira-kira yang mana distribusinya? Roti mentega telur yang ini ya. Ini menggunakan konsep Oke, ya kan? Karena ini merupakan item 1, ini item 2, ini 1, ini item 2. Ini OK, ya kan? Oke, sehingga definisinya jadi OKE, roti mentega telur, gitu ya? Bisa ya teman-teman ya? Kaumnya berapa? Saya kasih kesempatan lagi untuk teman-teman iterasi ketiga. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, silakan. Siapa namanya? Saya lupa. Nurmi, ya silakan Nurmi. Roti mentega. Kira-kira ini konsepnya apa teman-teman? OK atau OE atau apa? Oke atau KI? KI ya? Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kita lanjut ke iterasi keempat. Iterasi keempat. Sama teman-teman, kita bisa menggunakan konsep OK dan OE atau menggunakan KE atau I. Nah, kira-kira siapa yang bisa untuk iterasi keempat? Let's try. Iterasi 4. Iterasi 4. Oke, silahkan. Siapa namanya Bang? Diki Ardianso. Diki ya, silakan. Bang Diki. Iterasi keempat ya. Ya, benar. Terima kasih. Diki ya namanya ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ada yang tahu kenapa disebut dengan OK dan OE konsepnya? Coba lihat. Roti, mentega, telur, susu. Berarti yang mana tuh? Roti, mentega, telur, susu ini ya. Yang ini O, yang ini K, ini O, jadi O, K, O, E. Sehingga dapat definisi baru. Supernya 40%. Apakah bisa kita lanjutkan lagi ke iterasi 5? Gak bisa. Karena memang transaksi kita cuma 5 dan item paling banyak itu 5 item. Dan dia tersisa hanya 1 item dan dia gak bisa dilanjut lagi di iterasi. Angka berikutnya ya, jumlah transaksi yang mengandung item A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Sebagai contoh ya, kita kasih pemahaman asosiatif yang pertama.
Jika seseorang membeli roti, maka punya kemungkinan atau keyakinan besar sebesar 50% dia akan membeli susu. Dan 40% dari nilai support ini dianggap signifikan. Kenapa? Berdasarkan dari jumlah seluruh transaksi, ternyata pola ini 40% membuat transaksi seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah. Baik, sebagai persepsi dan kesimpulan, saya mau menanyakan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama terlebih dahulu, bagaimana kira-kira Anda memutuskan nilai minimum dan support ya atas suatu support dan confidence dalam sebuah analisis menggunakan konsep a priori? Kira-kira seberapa penting, ada yang bisa jawab, teman-teman? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Nazwa. Najwa. Kalau support itu bisa dipilih berdasarkan ukuran datasetnya. Semakin besar ukuran datasetnya, semakin rendah juga nilai support yang bisa diterima. Kalau untuk confidence, dipilih berdasarkan tingkat keandalan, di mana nilai yang lebih tinggi akan menunjukkan aturan yang lebih kuat. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Paham sepertinya teman-teman kita. Untuk kesimpulan yang kedua, saya mau lihat seberapa pemahaman teman-teman. Apa yang terjadi jika kalian memilih nilai support yang sangat tinggi? Nah, apa dampaknya terhadap hasil yang akan diperoleh nanti? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan. Siapa namanya? Rizky Pak. Rizky, oke. Silakan Rizky. Jika support terlalu tinggi, banyak aturan potensial yang akan terlewat Pak. Kenapa? Karena hanya item set yang sangat sering muncul yang akan dipertimbangkan, menghasilkan sedikit aturan yang sangat relevan. Wah, mantap, paham ya. Tepuk tangan dulu. Jadi intinya teman-teman, algoritma a priori ini membantu memberikan rekomendasi terhadap data-data yang sifatnya transaksi. Jadi kalau kalian nanti ke depannya jadi CEO, punya usaha yang bagus ya, punya market, nanti teman-teman bisa menganalisis melalui algoritma a priori supaya bisa menempatkan produk-produknya itu secara berdekatan. Ya. Berikutnya sebagai pemahaman, nanti teman-teman bisa mengerjakan latihan. Di sini saya punya 10 transaksi dengan beberapa macam item pembelian, dengan minimal supportnya saya buat ya, saya set itu di 30%, untuk minimum confidence-nya sebesar 50%. Mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya dan semoga teman-teman juga bisa menyelesaikan latihannya. Ya, saya pamit undur diri. Sebelum menutup kelas hari ini, ada baik kita berdoa supaya berkah apa yang kita pelajari ya. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Saya pamit undur diri, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.